Kula nuwun sedulur sedaya sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama saking tlatah Yogyakarta. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur, dalam video kali ini saya ingin mengajak teman-teman atau sedulur semua belajar tentang Naga Taun, Naga Sasi, Naga Dina. Ini ilmu leluhur Jawa khususnya sejak dulu. Kenapa disimbolkan naga? Naga ini bisa hidup di udara, bisa hidup dalam air, bisa hidup dalam tanah. Naga itu bisa terbang, bisa berenang, bisa menyelam, bisa hidup di dalam tanah. Dan kita percaya bahwa tanah itu ada naganya. Dan naga ini digambarkan sebagai halangan atau rintangan. Jadi kita sangat harus mengetahui naga ini letaknya di mana. Sehingga kita bisa menghindari rintangan. Maka dari itu orang tua selalu meminta waspadalah, perhatikan geraknya naga. Baik itu naga dina, naga sasi, naga taun. Dan ini juga bisa diperuntukkan untuk meramal sebuah bencana yang besar. Kenapa demikian? Entah suatu kebetulan atau memang ini perhitungannya yang tepat, setiap ada bencana itu selalu ada minimal 2 naga yang berdampingan di dalam arah tersebut. Naga ini berkaitan dengan arah mata angin. Jadi misalnya mungkin naga taun dan naga sasinya sama-sama di timur, maka akan terjadi kejadian yang istimewa di timur. Entah itu berupa bencana alam yang dari bumi, dari api, dari angin, ataupun dari air. Atau naga sasi, naga dinonya ada di utara, berarti utara nanti akan mengalami suatu kejadian yang luar biasa. Nah, ini orang tua dulu paham akan itu. Maka dari itu selalu selamat dari bencana walaupun dengan berpindah-pindah kerajaan. Dicatat, sebelum kejadian akan terjadinya bencana, maka orang tua kita, leluhur kita dulu sudah memindahkan kerajaannya agar tidak hancur ditelan bencana. Jadi beliau benar-benar bisa membaca alam. Nah, langsung saja kita mulai dari naga dina dulu. Naga dina ini kita membacanya sebagai kita sendiri pancer di tengah, yaitu kliwon. Kliwon itu di tengah, pancer. Nah, pada hari Wage dan Kamis itu naga dinanya ada di utara. Jadi bisa dicatat hari Wage pasarannya atau Kamis harinya itu naga dinanya ada di utara. Jadi kalau panjenengan selatan mau mengadakan perjalanan ke utara, mohon dihindari secara langsung. Mungkin bisa ngalang sedikit lah, lewat timur dulu baru ke utara, boleh. Lewat ke barat dulu baru ke utara, boleh.
Itu untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Baik, selanjutnya hari Kamis. Hari Kamis tok tanpa pasaran itu berada di timur laut Nogodinonya. Dari kita ya, bacanya dari kita itu di timur laut. Kemudian hari Jumat atau hari pasarannya Legi, tidak harus Jumat Legi loh. Setiap hari Jumat atau pas hari pasaran Legi, itu Nogodinonya berada di timur. Tepat di timur. Jadi kalau kita mau melakukan perjalanan ke timur, ya kita mengalang aja. Kita ngalah atau setidaknya kita tunda besoknya. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Kemudian hari Sabtu tanpa pasaran itu berada di Tenggara. Kemudian untuk hari Minggu dengan pasaran Paing itu berada di selatan. Hari Minggu pasaran Paing berada di selatan. Nogodinonya, sang naga ini berada di selatan. Kemudian untuk hari Senin itu berada di barat daya. Kemudian untuk hari Selasa atau pasaran Pon itu berada di barat sang naganya. Hari Rabu itu berada di barat laut. Nah, ini. Kemudian setelah kita mempelajari Nogodino, kita mempelajari Nogosasi. Nogosasi kita mengacu pada sasi Jawa. Nah, Nogosasi ini sama membacanya. Kita berada di tengah dan kita mulai dari Syawal. Kalau sasi Syawal, Hafid dan Besar itu Nogosasinya berada di utara. Nogosasinya berada di utara. Jadi kita bagi per 3 bulan. Kemudian kalau Suro, Safar, dan Mulut itu Nogosasinya berada di timur. Suro, Safar, Mulut berada di timur. Kemudian kalau Bakdo, Mulut, Jumadil Awal, dan Jumadil Akhir berada di selatan. Bakdo, Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir berada di selatan. Kemudian kalau Recep, Ruah, dan Poso berada di barat. Nah, ini untuk Nogosasi. Jadi cara membacanya kita di tengah. Atau kalau orang dulu biasa, Jawa ini senternya. Atau Jawa di tengah. Jadi kita melihatnya utara Jawa, timur Jawa, barat Jawa, selatan Jawa. Kemudian Nogotaun. Nah, kalau kita percaya bahwa Jawa ini tahunnya dibagi 8. Jadi setiap per 8 tahunan. Ada Jimakir, ada Alip, ada Ehe, ada Jimawal, ada J, ada Dal, ada B, ada Wawu. Nah, langsung saja untuk Jimakir itu Nogo tahunnya berada di utara. Kemudian untuk Alip itu Nogo tahunnya berada di timur laut. Untuk Ehe itu Nogo tahunnya berada di timur. Untuk Jimawal itu Nogo tahunnya berada di tenggara.
Kemudian untuk J atau sekarang ini adalah tahun J. Kalau tahun depan itu tahun Dal. Sekarang tahun J, kemarin tahun Jimawal. Nah, tahun J ini nogo tahunnya berada di selatan. (2022) ini. Kemudian kalau tahun Dal itu berada di barat daya. Tahun B itu berada di barat. Kemudian untuk tahun Wawu itu berada di barat laut. Nah, orang tua dulu selalu percaya bahwa ada dua minimal naga yang terjadi di tempat bersamaan. Itu biasanya akan menimbulkan bencana yang besar. Nah, ketika naga tahun sekarang ini tahun J berada di selatan, kemudian kita cari nogosasinya. Nogosasinya ketika naga itu berada di selatan berarti Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nah, ketika tahun J dan berada di bulan itu, maka tingkatkan kewaspadaannya. Apalagi ada di hari Minggu dan pasaran Paing. Sama-sama posisi di selatan semua itu. Nah, cara meramalkan bencana dari orang tua kita dulu seperti itu. Kita harus waspada. Karena naga itu bisa di dalam tanah, bisa di air, bisa berenang, dan bahkan bisa mengeluarkan api. Nah, itu filosofi unsur alam semesta. Nah, ini banyak ditinggalkan. Jadi yuk mari kita pelajari kembali karena perhitungan ini sangat akurat demi keselarasan hidup kita juga. Demikian sedulur, saya tidak ingin memperpanjang lebar, nanti tidak menjadi muter-muter bahasanya. Yang penting teman-teman bisa sudah hafal dengan nogo dino, nogo sasi, nogo tahun. Kalau masih ada yang belum jelas, silahkan bisa japri ke saya, kontak saya ke nomor HP yang ada di link deskripsi. Tetap tinggalkan jejak dengan komen, like, dan subscribe. Tetap dukung channel ini, semoga dapat berkembang dan saya bisa memberikan yang lebih baik dan lebih baik lagi untuk mengembalikan perspektif panjenengan semua kepada perspektif pandangan leluhur. Akhir kata, kalau ada banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Atu Bagus Purnama, menghaturkan Rahayu, Rahayu, Rahayu.